Apakah sudah terlihat di device kalian? Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Jawaban yang diberikan. Saya akan langsung memulai pertemuan awal hari ini memberikan gagasan awal, definisi dan pengertian yang penting Nah, demografi barangkali teman-teman sudah pernah mendengar. Dan apa itu demografi, apa saja menjadi kajian-kajian dalam studi-studi demografi, dan ketika kalian hari ini mengikuti demografi itu sangat berkaitan dengan perekonomian juga akan kalian ikuti di pertemuan soal itu juga saya ampuh statistik sosial. Ya memang dalam mempelajari demografi dan statistik, kalian tidak bisa menghindari diri dari mempelajari rumus dan hitung-hitungan. Kalian juga kalian ada di antara kalian yang pengajar dan pengantin sosiologi yang tidak mau atau menghindari dari hitung-hitungan. Nah, mengapa bisa dikatakan demografi sangat berkaitan dengan statistik? Karena demografi juga membutuhkan data kuantitatif untuk bisa mengolah apa saja yang menjadi bahan dari demografi itu. Di sini sekarang akan dijelaskan yang menjadi variabel-variabel penting dari demografi dan bagaimana nantinya ketika kalian juga belajar statistik. Salah satu menggunakan itu adalah untuk keperluan analisis data demografi itu. Pengantar awal terkait demografi yaitu seringkali data kependudukan yang menjadi produk dari demografi penting digunakan untuk perencanaan pembangunan. Contohnya misalnya, ketika ingin melaksanakan perencanaan pendidikan, diperlukan data jumlah penduduk dalam usia sekolah. Hal ini juga nantinya berdampak kepada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, pemerintahan bisa mendukung dari pendidikan tersebut. Baik itu perbandingan antara penduduk usia sekolah terhadap jumlah guru yang ada di satu daerah, ataupun berapa kapasitas yang dimiliki setiap sekolah memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk usia sekolah ini untuk bisa mendapatkan pendidikan setara. Dan tentunya terkait dengan distribusi penduduk, di mana nantinya agar penduduk itu bisa didistribusikan merata sesuai dengan usia sekolah mereka, sesuai juga dengan tingkat dari pendidikan yang sudah mereka ampuh. Kalau mereka sudah duduk SD, tentunya mereka membutuhkan tingkat pendidikan sekolah yang pertama dalam mendukung kebutuhan mereka terhadap pendidikan sekolah yang pertama itu. Tentunya membutuhkan beberapa sumber daya sekolah SMP yang ada di satu daerah, berapa jumlah guru yang menjadi sumber daya pengajar atau pelajar sesuai berbandingan dengan jumlah muridnya. Itulah fungsi dari demografi ini kembali ke contoh lainnya misalnya seperti pekerja bidang kesehatan masyarakat.
ketika para pekerja bidang kesehatan masyarakat ini juga membutuhkan informasi seberapa tinggi ataupun rendah angka kematian dan angka morbiditas penduduk. Morbiditas ini adalah bagaimana tingkat dari jumlah kematian terhadap penduduk yang masih hidup. Jika memang jumlahnya tinggi, yang menetap lagi apakah karena memang tingkat kesehatan yang tidak diperbaiki karena sumber daya atau infrastruktur kesehatan yang tidak mendukung, dan juga bagaimana akses penduduk terhadap sumber daya kesehatan, baik itu obat-obatan maupun perbandingan antara penduduk terhadap petugas kesehatan di suatu daerah, misalnya para dokter, bidan, perawat. Dan memang ternyata perbandingan antara penduduk dan petugas kesehatan ini tidak seimbang, jumlah terlalu banyak penduduk yang tentunya akan mempengaruhi dari angka kematian. Nah, permasalahan dalam demografi, dalam negara yang sedang membangun atau negara berkembang, ada komponen demografi seringkali tidak lengkap karena dipengaruhi dari tingkat rehabilitas dan validitas yang sangat rendah. Maksud dari rehabilitas ini adalah bagaimana suatu data yang memang dipercaya oleh suatu instansi ataupun negara, apakah data itu memang bisa digunakan ataupun bisa dibuktikan bahwa itu bukan data yang benar, juga terkait dengan validitas. Jika ternyata suatu data hanya berdasarkan prediksi subjektif dari kelompok orang, tidak menjadi gambaran utuh, gambaran real dari kondisi yang ada di saat itu, nah itu juga menjadi bukti bahwa rehabilitas dan validitas tidak bisa dibuktikan. Bisa saja misalnya contohnya di suatu desa penduduk yang dituliskan dalam catatan sebanyak 100 orang saja, dengan jumlahnya misalnya 50 orang laki-laki, 50 orang perempuan yang tertulis, yang dilaporkan seperti itu, tapi ternyata di kondisi realnya jumlahnya ada 1000 orang ternyata. Mungkin ada 900 orang yang tidak tercatat. Dari jumlah yang tidak tercatat nanti akan menimbulkan timbulan-timbulan lebih lanjut terhadap kebijakan-kebijakan dan juga pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai penduduk yang tidak bisa semestinya dipenuhi. Nah, ini juga menjadi kelemahan demografi karena seringkali data-data demografi itu diambil dari data hasil sensus penduduk dan data sekunder, karena jika demografi itu hanya diambil dari sensus penduduk, dan tentunya sensus penduduk hanya menjadi gambaran jumlah penduduk yang terbatas dari kapan dilaksanakan sensus penduduk itu, dan juga rentang waktunya juga biasanya 10 tahun sekali, biasanya kalau di Indonesia. Nah itulah ketika dilaksanakannya sensus penduduk, tentunya data-data itu sangat terdata, data-data yang hanya secara kuantitatif merupakan data yang memang terukur secara angka, tapi angka itu adalah angka yang berdiri sendiri, angka yang diam saja, berdasarkan rentang waktu itu sendiri. 2010 ya adalah jumlah penduduk dan 2010. Misalkan ternyata kebijakan itu diambil di tahun 2011-2012 misalnya, kita menggunakan data di tahun 2010. Ya, meskipun ada hitungan dalam sensus penduduk yang bisa memperkirakan berapa jumlah penduduk yang kemungkinannya akan melanjutkan kehidupan mereka, begitu berumah tangga, dan juga ada mereka bisa memperkirakan berapa angka kelahiran dan kematian. Tapi tentu saja itu menjadi gambaran real dari berapa jumlah penduduk, karena itu merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan data yang sudah pernah diambil dari sensus sendiri. Nah ini yang menjadi salah satu kelemahan demografi sebagai sebuah pengantar yang barangkali bisa menjadi gambaran awal bagi kalian yang punya peserta mata kuliah demografi, yang nantinya akan beranjak kepada definisi dan kesimpulan dasar, dan akan
mengintisarikan beberapa dari tokoh-tokoh penting terkait demografi, dan juga bagaimana dari setiap tokoh itu nantinya kita akan melihat perbedaan dari setiap definisi yang mereka berikan, bagaimana perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya memberikan keberagaman definisi dan juga keberagaman pengetahuan, dan dari keberagaman itu nantinya akan kita intisarikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah terkait definisi demografi. Untuk pertemuan hari ini barangkali saya beranjak di situ dulu agar diharapkan teman-teman bisa mengambil intisarinya dulu terkait apa saja yang ada di dalam demografi. Nanti adalah pemahaman kalian demografi itu apa, dan nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas ataupun mempelajari terkait hal-hal yang terdiri atau hal-hal yang ada di dalam demografi. Kelahiran, kematian, imigrasi itu juga poin pentingnya sebenarnya. Tapi sebelum saya masuk atau saya sudah memberikan sedikit spoiler pada kalian terkait 3 hal penting dalam demografi, kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk, kita akan beranjak kepada definisi dari demografi dan beberapa tempat yang Donald C. Bogie dalam buku Principle of Demography. Demografi menurutnya adalah ilmu yang mempelajari statistik dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahan sepanjang masa melalui 5 komponen demografi. Ini Donald C. Bogie menjelaskan ada 5 komponen demografi. Yang pertama adalah kelahiran atau fertilitas, lalu kematian atau mortalitas, berikutnya perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Menurut Donald C. Bogie. Lalu berikutnya dari multilingual demography itu dari USSB dan tahun 1982. Demografi mempelajari penduduk suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur komposisi penduduk, dan perkembangannya. Juga di metodenya kemudian atau kamus demografi yang dibahas menyatakan bahwa demografi mempelajari penduduk wilayah, yaitu tadi jumlah, struktur komposisi penduduk, dan perkembangannya. Yang ketiga, Johan Hill tahun 1992 menyatakan bahwa demografi itu mempelajari hukum ilahi dalam perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhan. Di sini juga dengan 3 jenis definisi demografi yang berbeda ini, jika teman-teman sudah bisa mendapatkan intisari yang menjadi persamaan dari ketiganya, meskipun di antara ketiga itu mereka sama-sama memberikan perbedaan dari cara mereka untuk menyampaikan definisi demografi, tetapi poin pentingnya adalah kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, mobilitas sosial, dan juga terkait jumlah dan struktur komposisi penduduk. Ini poin pentingnya struktur komposisi penduduk. Kita lanjutkan ke definisi. Itu juga ada 4 jenis definisi. Dari Acibular menyatakan bahwa demografi mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, dan dari yang maksud dapat diukur dalam sikap dan keadaan manusia itu adalah seperti perbedaan jenis kelamin laki-laki perempuan, umur itu juga bisa diukur dengan angka, tinggi badan manusia juga bisa diukur, berat badan manusia juga bisa diukur, dan perbedaan jenis kulit manusia juga bisa ras, etnis dari manusia, tapi masih bisa dikategorisasikan. Itu juga yang masih diukur. Diukurnya di sini adalah bukan berarti semua diukur itu harus menggunakan angka, dan angka itu ada nilai dari rendah ke tinggi, dari 0 ke 10 misalnya, bukan berarti seperti itu. Tapi yang diukur itu juga bisa saja membedakan, mengkategorisasikan, dan itu tidak memberikan tingkatan yang terbatas secara vertikal, tetapi itu lebih kepada
pembedaan secara horizontal saja antara Negroid dengan Kaukasoid dengan Austronesia misalnya, nah itu juga akan dibedakan berdasarkan misalnya warna matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, dan juga bisa dibedakan juga dengan jenis rambutnya dan juga tinggi badannya juga bisa dibedakan. Itu menurut Arsikula. Menurutnya Jeffrey Barclay, demografi memberikan gambaran dari penduduk yang digambarkan secara statistik. Demografi mempelajari skala keseluruhan bukan perorangan. Dan di sini juga dijelaskan oleh Barclay, demografi itu mempelajari skala keseluruhan manusia bukan perorangan dan setiap manusia sendiri. Penduduk digambarkan secara statistik. Ini juga sangat berkaitan dengan anak muda yang kali ini besok. Di mana dalam mempelajari statistik juga, meskipun berkatakan spoiler statistik sosial itu lebih dengan statistik secara mentah, bagaimana kalian mempelajari benar-benar rumus dan bagaimana menggunakan rumus statistik itu. Tapi salah satu cara untuk menggunakan statistik itu bukan menggunakannya untuk demografi. Demografi ini adalah bagaimana cara menggunakan secara praktis dari statistik sosial yang kalian pelajari. Jadi bukan serta-merta ilmu hitung-hitungan mentah, hitung-hitungan yang kasarnya tidak ada artinya, tetapi bagaimana hitung-hitungan itu juga akan berguna. Salah satunya gunanya adalah demografi ini. Berikutnya dari Philip M. Hauser dan Dudley dan Kay, demografi mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan ekonomi. Philip M. Hauser dan Dudley dan Kay ini juga memberikan definisi lebih lanjut terkait jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk. Dan yang terakhir, David Glass menjelaskan bahwa demografi umumnya terdapat pada studi tentang populasi manusia yang dipengaruhi oleh proses demografi. Proses demografi yang dimaksudkan adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan dari perbedaan dari keempat pokok ini juga beberapa memang kalian sudah bisa mendapatkan poin-poin kesamaan. Bagaimana intisari mereka sampaikan juga sangat terkait dengan 3 orang sebelum kita sumber sebelumnya. Nah, dari ke-7 sumber yang saya gunakan sebagai referensi dalam mencari definisi demografi, saya akan menyimpulkan definisi demografi, di mana demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah, di mana struktur terdiri dari jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur yang dimaksudkan ini adalah struktur penduduk. Pertama itu jumlah penduduk, berapa orang, dan jumlah penduduk juga ada jumlah yang tidak ada. Jumlah penduduk itu yang ada komanya, tidak ada penduduk itu yang tidak utuh, tidak ada kepala, tidak ada tangannya, tidak utuh. Semua itu dihitung satunya. Perhitungannya adalah dengan angka itu. Kalau yang berikutnya ada persebaran, bagaimana penduduk itu tersebar di satu wilayah, apakah penduduk itu hanya terpusat di satu wilayah, hingga pada akhirnya ada wilayah-wilayah lain yang tidak punya penduduk yang merata, itu biasa jumlah penduduknya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wilayah sangat luas dibandingkan wilayah lain misalnya yang jumlahnya memang sangat terbatas, tetapi jumlah penduduk sangat banyak. Inilah pentingnya mempelajari demografi itu. Bagaimana juga persebaran penduduk juga sangat penting untuk dipelajari dalam demografi agar kita membedakan apakah di satu wilayah itu sudah terlalu padat penduduknya, dan juga dibandingkan dengan daerah lain yang ternyata ada daerah yang penduduknya sangat jarang. Kalau bisa terjadi demikian, ini juga harus diketahui apakah dilatar belakangi oleh karena dilatar belakangi dari daerah itu sendiri, atau memang daerah yang punya potensi penting terkait ekonomi misalnya, ataupun sumber daya alam yang sangat melimpah, jadi penduduk itu pusat di sana.
dibandingkan daerah lain yang memang sumber daya dalam mendukung kehidupan manusia sangat minim. Nah, itu akhirnya mengakibatkan beberapa penduduk tersebar tidak merata. Yang berikutnya, komposisi penduduk ini terkait juga dengan bagaimana angka ketergantungan antar penduduk, yaitu apakah ada penduduk yang tergantung terhadap penduduk lainnya. Dalam hal ini adalah perbandingan antara usia produktif dan tidak produktif. Dan itu adalah usia kerja. Bagaimana perbandingan antara usia produktif yang memang mereka bekerja, memiliki potensi untuk menghasilkan penghasilan dalam rentang waktu bulan dan tahun, dibandingkan dengan penduduk yang punya ketergantungan terhadap usia produktif itu penduduk yang usianya di bawah 17 tahun dan jumlah penduduk yang umurnya di atas 25 tahun golong menjadi penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Kembali adalah pensiunan ya, terkait komposisi juga bisa perbandingan antara proporsi penduduk laki-laki dan perempuan. Maka lebih banyak penduduk laki-laki atau lebih banyak penduduk perempuan, dia akan mempengaruhi atau bisa menjadi produksi terhadap angka perkawinan. Apakah akan bisa diprediksi bahwa akan lebih banyak penduduknya dengan jenis kelamin laki-laki yang tidak menikah jika memang dari komposisi penduduk lebih banyak jumlah penduduk laki-lakinya. Itu salah satu contoh dari komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah dipengaruhi oleh proses demografi. Kembali proses demografi itu kan dari pertama tahap kelahiran, fertilitas itu. Mengapa di sini menggunakan kata fertilitas? Karena jika menggunakan istilah fertilitas itu terkait dengan statistik. Jika Anda ingin mencari angka kelahiran, itu menggunakan definisi natalitas, berapa jumlah yang lahir dalam satu daerah dalam satu rentang waktu. Tapi jika dalam ranah demografi ini yang digunakan adalah secara fertilitas, dengan pertumbuhan. Dan memang di pertumbuhan ini tentunya akan dibuktikan dengan jumlah kelahiran tertentu. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Ya, sama definisinya baik itu di ranah demografi maupun di statistik. Terakhir adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Apakah itu dengan pertimbangan migrasi ke kota, urbanisasi, ataupun migrasi berdasarkan daerah-daerah yang persebarannya tidak merata, ya, dengan transmigrasi. Proses demografi juga menghasilkan suatu keadaan atau komposisi penduduk umur hingga jenis kelamin. Ini contoh proses demografi, hasil dari proses demografi yang akan menghasilkan suatu keadaan atau komposisi penduduk menurut umur hingga jenis kelamin. Dan sini teman-teman bisa membaca dan dipahami juga terkait kesimpulan definisi demografi ini. Ya, saya kira sudah bisa mengintisarikan dari ketujuh sudah saya jelaskan tadi. Dan dari definisi ini juga sudah bisa mengakomodir dari unsur penting demografi, hasil dari proses demografi itu sendiri, dan juga bagaimana struktur itu juga akan selalu berubah, pengaruhi dari persebaran komposisi penduduk. Nah, itu terkait dengan simpulan definisi demografi. Silakan screenshot saja dan dicatat agar kalian mencatat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi di sini kita akan sedikit kembali lagi
Kalau tadi sudah definisi demografi, ya, saya kira kalian sudah bisa mendapatkan mengerti dari saya akan sedikit berputar lagi ke historis demografi. Bagaimana perkembangan dari demografi itu berkembang sejak awal abad ke-17. Dan perkembangan demografi itu juga dipengaruhi oleh seorang yang bernama John Brown. Itu seorang pedagang pakaian pada awal abad ke-17 di London. Terakhirnya dia menjadi seorang pakar demografi. Grant melakukan analisa data kelahiran dan kematian, di mana ia berikan hasil analisanya itu dalam batasan-batasan umum kematian, mortalitas, kelahiran, migrasi dan perkawinan dalam hubungannya dengan proses penduduk itu sendiri. Di masanya, Brown memperoleh data dari catatan kematian yang diterbitkan setiap minggu oleh petugas gereja. Salah satu karya John Brown pada tahun 1662 tahunnya di abad ke-17, kalian yang sepak bola barangkali di tahun ini belum banyak, itu barangkali belum ada ya sepak bola yang sudah berdiri ya. Yang tertua sekalipun di Inggris itu Nottingham Forest kalau tidak salah, dan County itu baru di tahun 1800 atau 1700-an baru berdiri. Itu juga mengapa pada akhirnya di sini menggunakan dari John Brown, karya dari John Brown pada tahun 1662 berjudul Natural and Political Observation made upon the Beast of Mortality. Bagaimana observasi secara alami dan politis bisa digunakan sebagai hasil dari kematian. Inilah yang dimaksudkan dari Bill mortality, intisari dari angka kematian dihasilkan oleh John Brown tahun 17. Dan dalam mempelajari demografi, satu hal penting bagi kalian juga mengerti tujuan pokok dari demografi. Di sini ada empat tujuan pokok demografi. Dimana yang pertamanya adalah mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Kuantitas dan distribusi penduduk. Kedua, menjelaskan pertumbuhan masa lalu, penurunannya dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Ini terkait dengan storage. Poin ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Dalam melihat perkembangan penduduk, kita harus melihat bagaimana hubungan sebab akibat di dalam dan juga berbagai macam aspek organisasi sosial. Poin yang terakhir, mencoba mengamati perkembangan penduduk masa depan dan kemungkinan konsekuensi dan juga dengan data-data yang ada di dalam demografi bisa juga digunakan untuk sama. Maka nantinya akan ada data penduduk yang tinggi, ternyata jumlah usia produktif itu lebih tinggi daripada yang tidak produktif. Bisa juga dilihat bagaimana seringkali kalian mendengarkan juga masa bahwa negara kita saat ini mengalami bonus demografi. Tapi juga hal ini bisa kita kritisi bahwasannya bonus demografi bukan hanya serta-merta jumlah penduduk yang lebih banyak usia produktifnya dibandingkan usia non-produktif. Tapi bagaimana pada akhirnya jika ternyata bonus demografi itu hanya besar kuantitas, tapi kualitas tidak kembali. Itu bisa dikatakan juga kualitasnya hanya sekedar memberikan data, memberikan sumbangsi data kuantitatif baik itu dalam bentuk sensus penduduk dan juga bentuk sensus lainnya, dan sensus ekonomi maupun sensus pertanian juga melihat bagaimana jumlah penduduk dibandingkan dengan perbandingan kemampuan daya tampung dari daerah itu. Jadi di situ juga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa demografi
itu apakah bonus demografi itu akan punya fungsi yang atau memiliki arti yang berarti, atau itu hanya menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan untuk memberikan karena kan ada prestasi yang bisa kita banggakan, meskipun sebenarnya kita harus bisa mengembangkan kembali potensi-potensi yang ada dan juga mengembangkan dalam hal ini adalah terkait tingkat sumber daya manusia yang contohnya yaitu pendidikan, lalu juga bagaimana tingkat penghasilan dari per kapita dari penduduk produktif ini, apakah memang sudah sesuai dengan tingkatan minimum yang sudah diatur dalam satu daerah, upah minimum satu daerah atau tidak, meskipun mereka contoh dalam usaha produktif mereka tidak bisa menghasilkan bagaimana diharapkan oleh daerah tertentu melalui upah minimum itu, apakah memang tidak terbelakangi oleh tempat bekerjanya yang tidak bisa memberikan hak yang setara bagi mereka. Itu memang bonus demografi itu hanya sekedar digunakan sebagai sebuah data yang cukup besar, sama ini terkait juga dengan bagaimana perkembangan teknologi ini. Tidak hanya sekedar teknologi digital, tapi bagaimana jaringan komunikasi yang nirkabel seperti sekarang. Salah satunya berbentuk perkembangan big data itu sendiri, data yang pada akhirnya digunakan oleh para megang atau pengelola teknologi mendapatkan sumber-sumber data penting bagi usaha mereka. Pada akhirnya mereka bisa mengetahui dari karakteristik masyarakat atau data-data demografi kita. Itulah yang barangkali bisa kalian lihat dari kebocoran-kebocoran data yang sering kali disiarkan di media massa. Kalian juga ketahui itu sebenarnya bukan hanya sekedar data-data dari satu data pengenal kalian saja, tapi lebih jauh dari itu. Apapun yang bisa memegang data-data di data ini memang sudah direkam dan diperjualbelikan secara awal cloud computing. Itu pada akhirnya nanti akan memberikan kesempatan bagi para penguasa teknologi ini untuk mengatur seperti apa sih algoritma kebutuhan masyarakat kita, seperti apa sih pasar di Indonesia itu bisa menerima suatu produk, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita itu akan diterima. Apa yang sedang tren saat ini, apa yang dahulu-dahulu tahun terdahulu yang tren sekali kita viralkan, itu pada akhirnya nanti akan digunakan bagi mereka untuk membuat suatu sarana baru, suatu cara baru yang bisa mereka tawarkan kepada kita. Pada akhirnya kita akan gunakan itu, dan itu akan menjadi satu lingkaran-lingkaran yang akan berulang. Dan dari kita saat ini juga perkembangan dari kebutuhan kita terdahulu, karena ketika kita melakukan hidup kita ingin tontonan yang lebih singkat dan durasi lebih pendek, dan cara menikmatinya dengan lebih terstruktur. Jadi kita tidak perlu memiringkan menelitikan kita pada akhirnya prinsip seperti itu tentunya pasti berdasarkan dari big data yang bisa mereka terima. Itu salah satu contoh, meskipun memang kita tidak bisa melupakan dari aspek privasi dari data kita juga. Tentunya alamat rumah kita, tempat data lahir kita, meskipun di tidak ada nama orang tua kita, tapi dengan mereka mengetahui itu saja, mereka bisa mengetahui kita punya uang kita, punya kita di mana. Ini pada akhirnya bisa membuka dari hal-hal yang lebih pribadi. Barangkali orang terdekat kita juga, tapi mereka sudah tahu karena kita sudah punya referensi pribadi. Yang kita tahu saat ini mungkin sekitar ya password di akun kita bikin, tapi lebih dari itu bisa saja juga mereka bisa mengetahui dari histori dari perusahaan kita, ataupun mereka bisa
memahami dari kebiasaan kita berapa jam kita membuka handphone itu juga mereka bisa mengatakan data. Nah itu yang sedikit meskipun ini sedikit melenceng, tetapi ini memang sangat terkait dengan demografi. Demografi di buku mungkin hanya baca, kita hanya mengerti itu hanya sebatas dari kelahiran, kematian, pertumbuhan penduduk, migrasi, dan juga hal lain penduduk. Tetapi lebih dari itu kita bisa menambahkan dari apa yang kita pelajari saat ini dengan apa yang kita rasakan, kita nikmati, kita konsumsi dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang kalian konsumsi di kehidupan kalian. Nah, ini adalah yang terakhir dalam materi saya hari ini, yaitu dalam demografi itu sendiri juga dikenal demografi kependudukan statis dan dinamis. Mengapa bisa dibedakan antara demografi kependudukan statis dan dinamis? Yang pertama adalah struktur penduduk statis, di mana struktur penduduk ini diperoleh dari hasil sensus penduduk di masa sensus. Jadi juga terkait juga dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana struktur penduduk statis ini hanya terbatas, sangat kaku terhadap bagaimana sensus penduduk itu dilaksanakan. Kapan sensus penduduk itu dilaksanakan ya? Data itu adalah data yang terbatas di periode itu saja. Dan sensus penduduk tahun 2010 yang kali dilaksanakan itu di bulan Oktober. Jadi di data itu, di data penduduk statis ini akan merupakan angka kematian, kelahiran yang terjadi setelah periode sensus itu terjadi di bulan Oktober tahun 2010. Karena memang ada yang lahir di bulan November 2010, ada orang yang meninggal bulan Januari tahun 2011, itu tidak akan tercatat di data sensus penduduk 2010 itu. Nah itulah yang pada akhirnya menjadi bentuk pendidikan. Poin yang kedua, sesudah sensus penduduk berubah, komponen dinamis ini terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Contoh tingginya tingkat fertilitas suatu daerah berpengaruh pada tingginya persentase penduduk usia muda. Salah satu contohnya. Kebalikannya juga, tingginya tingkat mortalitas dan kematian suatu daerah juga berpengaruh pada tingginya persentase penduduk usia tua. Dan dalam konsep dinamis ini juga kalian juga harus tetap mengingat bahwa 3 poin penting yang di luar dari data yang diperolehkan sensus penduduk, yaitu adalah kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk akan terus berlangsung semasa manusia itu masih ada, dan juga semasa siklus biologis manusia itu juga tetap masih akan berlangsung. Baik manusia yang umurnya mereka adalah lebih usia kalian, ketika usia kalian sudah selesai menyelesaikan studi dan sudah bekerja, kalian akan melanjutkan ke tingkat perkawinan pernikahan, pada akhirnya kalian akan memberikan sumbangsih terhadap angka kelahiran kita dari tingkatan perkawinan kalian itu menghasilkan anak sehat, ataupun misalnya orang-orang tua yang terkenal pada akhirnya sudah mencapai masa-masa akhir kehidupannya, kita akan kematian. Beberapa misalnya penduduk yang terlalu padat di daerah, bagaimana mengatasi kepadatan penduduk itu adalah contohnya melalui migrasi penduduk ini. Penduduk itu dimigrasikan, dipindahkan kepada daerah yang lebih low, lebih sedikit kepadatannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemerataan jumlah penduduk, komposisi penduduk yang lebih merata. Demografi juga mempelajari, poin yang ketiga, demografi mempelajari penduduk sebagai kumpulan di suatu wilayah. Poin yang ketiga, bagaimana dalam mempelajari demografi juga tidak bisa melupakan dari di mana wilayah dari penduduk itu sendiri. Dan yang terakhir, di demografi
membutuhkan analisis matematis berlandaskan analisis kuantitatif, atau ini juga disebut dengan statistik pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui bahwa dalam mempelajari demografi tidak bisa melupakan kajian-kajian, metode-metode bagaimana yang akan kalian ikuti di pertemuan di hari Rabu. Di Rabu, kemudian juga akan kita pelajari bersama terkait bagaimana statistik itu. Para mentah apa yang ada di dalam statistik akan kalian pelajari, dan jika kalian ingin mempelajari atau menggunakan statistik itu, kalian akan menggunakan juga atau digunakannya untuk demografi. Nah, di sini barangkali yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan awal kita di demografi, terkait definisi demografi atau yang ada di dalam demografi itu sendiri, dan tujuan-tujuan dari mempelajari demografi ini. Sekian barangkali yang bisa saya sampaikan kepada kalian, dan silakan ya jika ada pertanyaan dari kalian yang ingin mempertanyakan terkait hal-hal yang ada di dalam demografi di luar apa yang sudah saya sampaikan, silakan berikan kesempatan. Silakan mengambil mikrofon bagi yang ingin kita tanggapan atau pertanyaan tentang demografi. Boleh Pak, mau bertanya? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Elena Zarmikaloka dengan NIM akhir 041. Di sini saya lebih ingin bertanya tentang poin yang telah Bapak jelaskan tadi sih Pak, tentang demografi. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan, sebentar. Tadi Bapak menjelaskan kalau misalnya negara yang sedang membangun atau berkembang, data komponen demografi biasanya tidak lengkap. Dan juga apabila data tersebut lengkap pun validitasnya sangat rendah. Nah, menurut Bapak, kalau misalnya di Indonesia nih Pak, di Indonesia sendiri, menurut Bapak apakah data komponen demografinya itu sudah lengkap atau belum? Kan seperti yang kita ketahui kalau data demografi yang ada itu seperti kepadatan penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, angka kelahiran, dan yang lainnya. Kalau menurut Bapak, jika semisal di Indonesia ada data yang tidak lengkap, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik, bagaimana di data demografi di Indonesia ya? Kah data itu bisa dikatakan lengkap atau tidak? Kembali lagi, jika Anda mempertanyakan kelengkapan data demografi itu, dilihat dulu demografi yang mana? Apakah kelahiran, kematian, apakah migrasi? Nah, itu juga harus dibedakan dulu, karena demografi itu adalah kajian-kajian yang terdiri dari banyak sekali kajian-kajian yang lebih khusus. Jika mengatakan demografi di Indonesia, misalnya tidak mudah, juga kita harus melihat bahwa itu terkait juga banyak hal, baik itu lembaga yang melaksanakan studi maupun pencarian demografi, dan bagaimana integrasi antar lembaga itu yang seringkali mengakibatkan validitas dan reliabilitas data demografi kita bisa saja dikatakan. Mungkin kita bisa mengafirmasi bahwa memang benar saat ini kita merasakan bonus demografi, tapi bonus demografi yang dimaksudkan ini tadi kan memang hanya terbatas persentase jumlah penduduk yang produktif dibandingkan yang non produktif, dibandingkan penduduk yang baru lahir yang belum bisa bekerja, dibandingkan juga dengan penduduk yang sudah lansia atau sudah tidak bisa produktif bekerja lagi. Jika datanya adalah data kuantitatif, nah itu yang oke bisa kita, tetapi kembali karena kita adalah pembelajar sosiologi dan
juga kita mempelajari kualitatif juga, yang nantinya bisa kita temukan adalah hal-hal yang di luar dari apa yang sudah kita terima berdasarkan data dari hasil sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik atau data-data dari instansi daerah yang memang terdekat dari setiap penduduk itu sendiri. Misalkan di desa, data-data yang ada di kelurahan misalnya, data-data di tingkatan desa misalnya, jika memang, dan barangkali juga seringkali saya terima juga yang seringkali mengkritisi ketidakakuratan atau titik misalnya mereka ada beberapa daerah penduduk yang tidak tercover. Biasanya juga menjadikan adalah data-data di instansi terdekat dari penduduk itu sendiri, misalnya di desa dan desa. Mereka bisa memiliki data berapa jumlah penduduk di daerah mereka, berapa komposisinya, seperti jenis kelamin perempuan, dan juga biasanya yang seringkali menjadi permasalahan demografi di Indonesia adalah setiap lembaga punya cara mereka sendiri untuk menghitung demografi. Memang itu tidak salah, tetapi juga kita tidak bisa membenarkan hal itu. Yalah, ya memang BPS punya hasil penduduk, tetapi BKKBN juga punya cara mereka sendiri untuk menghitung berapa jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk yang tergolong usia subur misalnya. Usia yang memang memungkinkan mereka untuk melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. Dan itu juga terkait beberapa kali pernah melakukan penelitian demografi juga. Itu juga terkait juga dengan bagaimana demografi salah satu dari data dari BKKBN itu juga. Mereka melihat bagaimana penduduk yang memungkinkan mereka untuk bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini adalah kira-kira penduduk usia subur. Dan itu dibedakan mengatakan bagaimana usia khususnya penduduk di jenis kelamin perempuan, karena dianggap perempuan itu punya keterbatasan dalam melakukan atau dari aspek fertilitasnya, karena mereka dibatasi oleh menopause, sedikit biologis. Itulah pada akhirnya akan memberikan perbedaan antara lembaga. Ya memang kita membutuhkan juga beragaman ini agar kita bisa membandingkan antara lembaga. Tapi kita hanya memiliki akses terbatas suatu lembaga yang menghasilkan data demografi, jadi ya juga akan menghasilkan kelemahan seperti ini. Pertanyaan Ibu Elena tadi. Yang lainnya juga bisa saja dari aspek manusiawi yang melakukan perhitungan kualitatif, meskipun perhitungan itu barangkali sudah diatur dalam segala macam. Bisa saja dengan kita melihat belakang geografi di Indonesia yang tidak sama di setiap daerahnya, tentunya akan mengakibatkan beberapa data itu tidak bisa reliable dan valid. Bisa saja beberapa penduduk yang punya identitas mereka sendiri, mereka punya kehidupan, mereka terpusat dan tradisi di satu daerah untuk isolir misalnya. Dan beberapa kali kita sebagai penduduk yang menjadi bagian dari negara NKRI ini tidak punya akses ke mereka, tentunya kita tidak akan tahu berapa jumlah mereka, berapa porsi dan komposisi mereka sebagai penduduk. Maka pada akhirnya karena keberagaman itu diversitas kependudukan yang kita miliki di Indonesia ini, dan pada akhirnya menimbulkan adanya kelemahan seperti itu. Nah, itu barangkali bisa menjadi jawaban saya pada pertanyaan yang disampaikan Ibu Elena tadi ya. Terima kasih atas pertanyaan diberikan dan semoga bisa Terima Bapak, terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya barangkali yang lain dipertanyakan. Saya ingin bertanya Pak,
Baik, perkenalkan nama saya Kadek Cinta Cahyawirayani dengan NIM akhir 08. Nah, tadi Bapak ada menjelaskan dua jenis demokrasi kependudukan, yaitu demokrasi statis dan demokrasi dinamis. Nah, demokrasi statis kan sebuah struktur pendudukan yang terbatas dan kaku karena berpatokan pada sensus penduduk. Apakah demokrasi kependudukan statis itu berlaku di Indonesia? Kalau misalnya berlaku, kenapa masih digunakan? Karena sudah tahu kelemahan yang ada. Terima kasih. Nah, inilah mengapa saya jelaskan tadi dari pertanyaan dari Cynthia, demografi statis dan demografi dinamis ini. Itu adalah jenis demografi yang terkait melengkapi tidak terpisah. Ketika demografi statis yang memang benar, itu diambil dari data pendudukan yang sudah tercatat secara berkelanjutan. Nah, hal ini berkelanjutan itu terbatas karena mereka hanya melaksanakan dalam rentang waktu tertentu, dan rentang waktu itu jauh juga kan 10 tahun dalam sensus penduduk memang. Dan dalam 10 tahun ini tentunya akan ada tentunya sebagaimana proses demografi yang kita pelajari tadi, kelahiran, kematian, dan migrasi ini akhirnya akan mengubah komposisi data yang sudah tercatat ini. Nah, itulah kenapa ketika demografi menggunakan data statis harus dilengkapi juga dengan demografi dinamis ini. Demografi dinamis biasanya juga tercatat dalam lembaga-lembaga yang memang punya kepentingan yang paling dekat terhadap kepentingan dari penduduk itu sendiri. Jika sensus itu dilaksanakan oleh lembaga badan usaha statistik, itu juga cenderung lebih tersentralisir di pusat negara seperti Jakarta, dan mereka punya perwakilan yang di Bali juga ada perwakilan BPS itu. Dan Anda juga, kalian sebagai mahasiswa punya akses untuk mengakses data-data di BPS itu melalui website-nya. Itu berdasarkan keperluan kalian juga akan membutuhkan data, yaitu berdasarkan jumlah, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tingkat pendidikan, seperti jika kalian perlu lebih umum pribadi, kalian bisa ambil di BPS di pusat, BPS.id nya ke BPS yang kalian butuh, yang lebih itu bisa mencari Denpasar, Bandung, Gianyar, Barat. Kalian bisa mengakses di website BPS khusus di daerah itu juga, BPS Denpasar, BPS Bandung. Setiap daerah punya situs mereka sendiri. Dan kembali, bagaimana data yang statis ini jika di backup dengan data dinamis, yaitu menggunakan data-data yang tercatat di lembaga catatan sipil. Setiap daerah punya lembaga catatan sipil mereka karena mereka mengurusi terkait siapa yang punya anak yang baru lahir, tentunya mereka membutuhkan akte kelahiran. Mereka yang punya keluarga meninggal, mereka sudah meninggal, mereka membutuhkan akte kematian. Mereka yang baru pindah penduduk, yang berpindah lokasi tempat tinggal, mereka membutuhkan mengganti KTP mereka. Atau mereka yang dari daerah Jakarta misalnya pindah ke tinggal di Bali sekarang, tentunya mereka butuh untuk mencabut KTP mereka di Jakarta, dan mereka mengganti KTP itu jadi KTP di daerah Bali, misalnya Bali. Indonesia sendiri dan demografi dinamis ini bisa diambil dari lembaga catatan sipil karena mereka yang ini dari mereka yang lebih dekat terhadap masyarakat dan mereka yang bisa memenuhi kebutuhan. Ini juga tadi pengalaman saya sendiri. Kita tahun dari lahir juga saya membutuhkan kelahiran untuk anak saya. Urusannya adalah catatan sipil kita di pasar. Ketika baru menikah juga saya mengurus ada perkawinan catatan sipil juga. Mereka yang punya database dan demografi dinamis ini, yang tentunya tanpa mereka terjun langsung ke penduduk itu yang akan mencari mereka karena mereka membutuhkan terkait data dari kependudukan mereka.
mereka memerlukan adanya bukti otentik yang tertulis dalam bentuk perkawinan sudah nikah atau kelahiran yang sudah baru lahir atau kematian yang bagi keluarga mereka yang menikah. Nah, ini barangkali jawaban yang bisa saya berikan pertanyaan Anda dari situ, bahwa ketika Anda menggunakan suatu data statis memang tentang waktu terlalu jauh 10 tahun, bisa di backup dengan data yang dimiliki oleh lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Bahkan untuk ini digunakan dengan bentuk pelayanan baru dan kajian administrasi publik ya. Bagaimana dalam setiap pemerintah daerah saat ini memiliki mall pelayanan publik, istilah mall gitu. Padahal ketinggalan mall itu lebih ke hal-hal yang cenderung rekreasional, dimana ketika kalian ingin menikmati hal-hal yang ringan, kalian ingin lebih dekat dengan apa yang kalian ingin konsumsi, itulah yang digunakan oleh instansi yang memang mereka sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini tentunya adalah catatan sipil ini. Gunakanlah dengan metode baru pelayanan publik, yaitu mall pelayanan publik, dan mencontoh dari mall yang ada yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk mengonsumsi, memenuhi kebutuhan mereka. Dalam satu tempat, satu daerah, satu gedung itu, semua hal yang dibutuhkan orang itu ada. Mereka ingin makan, mereka ingin berbelanja hal yang paling murah, hingga yang paling mahal pun ada di satu mall. Nah, itulah yang dibawa ke pelayanan publik, dari hal yang paling esensial dari penduduk sendiri, yang mereka punya anak yang lahir, mereka ada keluarga meninggal, atau mereka baru pindah dari daerah luar ke daerah ya saat ini. Semua kebutuhan itu ada di sana. Dan itu juga ada kebutuhan lain, misalnya kalian ingin mencari pekerjaan, misalnya yang ingin melamar CPNS misalnya, kalian membutuhkan surat keterangan catatan kriminal SKCK, itu juga ada di pelayanan publik gitu. Nah, itulah yang ditiru, bagaimana agar masyarakat sebagai konsumen itu tidak perlu jauh-jauh dan bisa dalam satu tempat memenuhi kebutuhan ini. Jadi sedikit melenceng ke aspek atau di kajian-kajian studi administrasi publik, tetapi saya kira ini bisa menjadi satu contoh bahwa dalam melihat atau produk dari demografi praktis dan dinamis itu, kita bisa menggunakan dari lembaga-lembaga yang ada yang terdekat. Itu dari yang bisa saya berikan. Semoga bisa. Baik Pak, terima kasih banyak. Silakan yang lain. Dari cocoknya mungkin belum ada memberikan pertanyaan. Ingin ditanggapi juga. Yang cocok mungkin baru habis bergadang Bali United kemarin malam, di sedikit kurang fokus. Atau mungkin ada fans Barcelona di sini yang baru habis senang, rasanya habis menang Atletico mungkin. Kalian dari beberapa ditanya selalu kasih ke bawah hingga saat ini. Silakan. Tunggu, diharapkan ada sedikit suara dari mahasiswa yang lagi juga ya barangkali apakah pertanyaan ataupun pendapat. Mahasiswa PA saya mungkin ada dari kalian ini menanggapi tentang demografi ini,
karena kalian sendiri juga menjadi bagian dari bonus demografi. Ya memang dengan kondisi tadi ini, kondisi pandemi ini ada keuntungan dan kekurangan berdasarkan penikmat bonus demografi. Saya akhiri saya akan unggah pertemuan kita hari ini di saya. Nah, kalian bisa mengikuti lagi jika kiranya ada hal-hal penting yang terlewat terkait pertemuan kita. Tapi sedikit mungkin sambil kalian memikirkan satu dan lain hal studi demografi, bang studi demografi atau mata kuliah demografi ini adalah mata kuliah baru yang memang ketika saya menjadi mahasiswa sosiologi ketika itu belum ada mata kuliah demografi ini. Jadi ketika kami di tahun 2019 dan 2010 ditanyakan demografi ya kami tidak punya pemahaman yang baik. Jadi dan memang studi demografi sangat terkait dengan studi-studi di sosiologi. Meskipun memang dalam mempelajari demografi, kami juga sambil mempelajari terkait bagaimana jumlah penduduk yang tersebar di wilayah, diagram pendidikan, dan juga menghitung demografi banyak sekali memiliki. Tapi ternyata juga misalkan juga kalian lebih bisa memahami aspek filosofi atau penggunaan dari rumus itu. Sekedar menghafalkan dulu saja, tapi bisa mengerti rumus itu untuk apa. Percuma saja kalau kita hanya sekedar menghafal secara mentah saja. Tidak ada bedanya dengan kita dengan murid SMA yang menggunakan menghafal itu hanya tujuannya untuk mengikuti ujian nasional. Sedangkan kalian sebagai mahasiswa pertimbangannya bukan lagi ujian nasional. Atau mungkin karena memang kalian tamat di masa pandemi, jadinya ujian nasional itu diadakan. Itu keuntungan juga. Jadi fasilitas yang dirasakan keunggulan bagi kalian yang memang tamat masa pandemi. Tapi kembali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian juga lulusan, juga tidak bisa dilupakan dari bagaimana usaha kalian semacam usaha sekolah tidak sangat baik. Kemudian kalian juga memilih sosiologi ini juga dia akan ada di baik itu jangka pendeknya di semester ini hingga nanti semester akhir kita akan skripsi ya. Itu untuk demografi ini. Silakan jika kalian ada yang ingin ditanyakan lagi akan apapun. Tapi untuk aku tempat saya sedikit kami tanyakan, saya akan perlihatkan kalian pergunakan sedikit ada background mainan anak saya, jadi abaikan saja. Nah, untuk yang pertama kita ada sedikit cahaya di luar, agak gelap, semoga terlihat.
Buku pertama itu dasar-dasar demografi, demografi lembaga demografi Fakultas Universitas Indonesia. Isi 2004 saya dapatkan ini e-commerce. Silakan kalian mencari saja jika memang ingin menggunakan buku ini juga, ataupun kalian ingin mencari buku lain sejenis tapi isinya tidak berbeda. Tetap ada definisi demografi apa saja, subjeknya apa saja, dan hingga ke jenis-jenis proses demografi, fertilitas, mortalitas, migrasi. Keluarga berencana juga terkait demografi yang akan kerja juga kepada akhirnya nanti akan ada statistik. Si penduduk juga menggunakan metode hitung statistik. Yang pertama. Yang kedua, demografi umum. Sedikit mainan sedikit lihat. Di sini dikarang oleh beberapa karya-karya pasti sudah familiar nama pengarang, yaitu Profesor Ida Bagus Mahendra. Kita lihat sedikit melawan cahaya di sini. Nah, ini Profesor Ida Bagus Mahendra. Ini buku yang kedua, tapi isinya juga hampir sama. Buku yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Isinya juga beberapa hal, juga ada penelitian terkait tindakan industri, komposisi penduduk, teori penduduk, kematian juga, diagram, tabel, graf-graf. Itu kalau penelitian saya tunjukkan terkait buku yang saya gunakan sebagai referensi. Kiranya penting. Pak, saya ingin bertanya sekali lagi, Pak. Ya. Mengenai gini sih, Pak, mengenai fertilitas sama mortalitas di Indonesia. Sekarang kan bisa dikatakan kalau semisal mortalitas di Indonesia itu semakin tinggi ya, Pak, karena adanya COVID, terutama Omikron gitu. Nah, untuk Bapak, fertilitas sama mortalitas di Indonesia itu masih dapat dikatakan balance atau tidak, Pak? Atau memang mortalitasnya sudah lebih tinggi daripada fertilitas, begitu, Pak? Oh, kalau itu pertanyaan itu tidak bisa saya jawab dengan pendapat saya. Harus Anda melihat dari data yang data itu. Misalkan yang kematiannya karena terkena COVID, itu Anda harus melihat dari Kementerian Kesehatan. Dari berapa banyak jumlah kematian yang disebabkan COVID. Kita kan ada jumlah kematiannya, tidak bisa Anda gunakan sebagai sumber. Tapi kembali lagi saya tekankan bahwa dalam mempelajari demografi, sumber-sumber data demografi, salah satu misalnya mortalitas, itu data kematian. Tidak bisa Anda hanya menggunakan salah satu sumber saja. Dan juga harus mempertimbangkan kepentingan dari penggunaan data itu. Dan memang kepentingannya adalah bagaimana Anda tanyakan tadi, juga harus dicari atau diketahui lembaga terkait itu. Apakah itu memang karena disebabkan oleh paparan virus, itu juga Anda bisa mengambil dari data yang dicatat oleh lembaga. Ini adalah lembaga kesehatan. Jika memang lebih luas lagi, itu juga harus mencari dari data itu dari lembaga apa. Kalau bisa adalah data yang memang berdasarkan data lembaga yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam demografi ini, bagaimana perkembangan data? Nah, ini misalnya dalam proses demografi khususnya mortalitas kematian.
menurut saya sendiri, jika kalau dipaksakan dengan pendapat saya sendiri memang sangat berpengaruh, karena memang ada dipengaruhi oleh keterpaparan karena meskipun memang kematian karena virus itu bukan berarti yang disebabkan virus, tapi ada penyerta. Tapi juga kita harus melihat bahwa usia kematian itu usia berapa nanti, dan penyebab itu apa itu juga nanti akan bisa menjadi perbandingan dari data yang cari dan dapatkan. Apakah memang itu kematian memang sudah bisa diprediksi oleh dari hasil sensus di Badan Pusat Statistik sensus setahun rentang 2020 kemarin misalnya 10 kedua. Ketika itu data itu akan berbeda dengan data yang dari periode sensus sebelumnya, karena saja sebelum adanya pandemi seperti sekarang, kematian ini diprediksi dari umur hidupnya, dari umur-umur yang tergolong lansia itu bisa diprediksi usia, dan juga dibandingkan dengan usia harapan hidup suatu daerah. Itu juga harus Anda perhatikan usia harapan hidup. Jika memang usia harapan hidupnya misalnya contohnya adalah angka 70 atau 80 tahun, tapi di catatan kedudukan pasti ada beberapa penduduk yang usianya 80 ke 90 tahun masih dicatat masih hidup. Itu yang menjadi data khusus nantinya, dan itu akan terlihat dalam satu daerah itu yang lebih luas itu dan satu negara. Meskipun memang yang namanya data harapan hidup ini diambil dari data keseluruhan, membandingkan antara jumlah kematian terhadap jumlah penduduk yang masih di periode waktu tertentu yang disiapkan untuk mendapatkan angka harapan hidup. Itulah teman-teman memang, dan dari saudari Bu Elena yang bisa saya jawab bagaimana kemampuan kapabilitas saya, dan juga dari referensi-referensi yang saya gunakan terkait pertanyaan Anda. Jadi dibandingnya bisa menjawabkan Anda. Bapak, terima kasih. Lainnya bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tidak ada ya? Sudah cukup, Pak. Oke, saya kira sudah tidak ada ya. Silakan. Yang penting sampaikan dulu. Jika tidak ada lagi yang disampaikan, saya kira kita bisa mencukupkan pertemuan ini. Terima kasih ya.